bro. Nah, sekarang giliran ekor sereh ya yang akan saya bahas ya. Bentuk dari ekor yang dinamakan dengan ekor sereh. Nah, ekor sereh itu bentuk yang menyerupai tanaman sereh ya bro, ekornya tuh. Jadi biasanya banyak, terdiri dari beberapa bulu, terus panjang pendeknya nggak begitu jadi patokan ya. Tapi yang jadi patokannya biasanya panjang terus ada lengkung sedikit ya. Ya misalkan si Nagashima ya termasuk kategori ekor sereh ya. Intinya masalah panjang, pendek, banyak ataupun sedikitnya komponen bulunya itu bukan apa ya, bukan jadi acuannya ya, tapi acuannya secara bentuk sih bro. Penamaan, karena di penamaan ekor sereh itu berdasarkan dari bentuk yang mirip tanaman sereh gitu. Terus seperti apa sih karakternya ya? Mungkin yang paling ininya karakternya seperti apa ya? Jadi ada beberapa ekor seperti bentuk ekor yang sudah pernah saya bahas, ekor udang dan ekor-ekor lain ya, memiliki karakter-karakter sendiri ya, tergantung dari jenis ayam ataupun karakter ayam yang memiliki ekor tersebut gitu. Jadi tujuannya sih supaya menyeimbangkan ya, selaras ya bro. Jadi antara ekor, kepala, badan, terus tipe ayam tersebut secara teknik ataupun apa supaya selaras. Jadi biasanya untuk ekor sereh itu memiliki karakter yang memiliki apa ya, kemampuannya lumayan banyak. Jadi nggak dari depan saja biasanya serangan bagusnya itu ya, menekan dari depan saja, tapi dia bisa menekan dari segala arah dengan bagus sama bagusnya. Maka dari samping bagus, terus dari belakang bagus, dari depan juga oke ya. Nanti keseimbangannya, soalnya banyak komponen yang lain ya, misalkan dari warna, dari kekerasan bulunya, dari lidi bulunya. Jadi banyak komponen yang lain yang harus mendukung. Cuma sekarang saya bahas tentang bentuknya dulu ya. Bentuk ekor udang ataupun sereh ataupun yang lain memiliki karakter yang seperti ini. Nah gitu. Nah, tapi ini tetap ya bro, disclaimer ya bro. Jadi pengalaman saya yang berarti bukan sepenuhnya paling benar. Nah, bisa jadi ada pembenaran-pembenaran yang lain nantinya ya. Oke. Jadi ekor sereh ataupun ekor yang berbentuk tanaman sereh ya, biasanya memiliki lebih dari satu keunggulan di bagian tekanan terutama. Karena yang pernah saya jelaskan juga, ekor itu sebagian dari pengendali ya, supaya arah tekanannya sesuai atau mengena dengan maksimal ya. Kalau sekilas ya, ekor itu sebagai pengendali, pengendali tekanan, pengendali arah tekanan ya bro. Kalau sayap itu fungsinya kan buat pengontrol ya bro, pengontrol ritme dari kaki ya bro. Nah, kalau leher itu pengendali ataupun pengontrol dari teknik ya bro. Nah, jadi masing-masing bulu di ayam itu bukan cuma aksesoris, pastinya ada fungsinya, ada respon yang bisa diamati, dia responnya seperti apa ya bulu kayak gini gitu misalkan gitu. Pastinya masih banyak yang pengen saya share, tapi ya intinya sih semoga bermanfaat. Dan saya inikan lagi ya, yang saya bagikan ini berdasarkan pengalaman saya selama 14 sampai 19 tahun yang lalu ya bro. Saya mulai mengenal ayam terus serius di 19 tahun yang lalu, terus serius di mulai 14 tahun yang lalu semenjak saya memiliki dragon killer ya.
Nah, dari situ pengembangan pengamatan terus saya lakukan. Oke, nanti disambung di video berikutnya ya. Semoga bermanfaat. Javatoya Beyond Bloodline dibangun dari kesabaran, ketelitian, pengamatan, dan pengalaman yang tidak selalu mudah.